masa depan atas dasar apa? Nah, atas dasar informasi yang ada tentang masalah kebijakan. Ya, umumnya peramalan itu ada tiga bentuk. Pertama adalah proyeksi, ini yang akan kita bahas sekarang. Kemudian yang kedua adalah prediksi, yang ketiga adalah perkiraan. Ya, itu sama-sama semuanya adalah teknik forecasting atau peramalan. Peramalan ilmiah ya, peramalan yang berbasis pada data, berbasis pada teori, dan berbasis pada pandangan pakar atau ahli, gitu ya. Itu tiga tiga bentuk forecasting dalam kebijakan. Nah, yang dua nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya lihat ininya terpotong. Saya eh, nah, itu ya. Oke, Eh, teman-teman, kita lihat dulu pengertian proyeksi itu apa. Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Nah, jadi harus ada data masa lalu sampai masa kini untuk menggambarkan keadaan di masa yang akan datang, di masa depan. Masa depannya kapan? Ya tergantung kita menentukannya kapan. Apakah 5 tahun ke depan dari saat ini atau 10 tahun ke depan? Kalau satuan waktunya tahun. Bisa juga satuan waktunya adalah hari. Bisa juga bulan, bisa juga minggu. Ya. Nah, istilah ekstrapolasi itu memang berasal dari ilmu statistik ya. Disebut juga sebagai teknik statistik. Yang tujuannya adalah untuk menyimpulkan hal-hal yang tidak diketahui. Diketahui itu adanya belum diketahui dari yang sudah diketahui. Yang diketahuinya kapan? Masa lalu sampai masa kini. Yang tidak diketahuinya kapan? Masa yang akan datang. Jadi proyeksi itu adalah suatu metode, bisa juga disebut teknik, yang digunakan untuk meramalkan kejadian, ya, bisa juga hasil di masa depan berdasar data atau informasi yang ada saat ini. Nah, untuk memperkuat peramalan dengan menggunakan proyeksi ini tentu juga bisa diperkuat dengan argumen dari para pakar. Bisa juga menggunakan teori, teori atau juga logika kausal atau hubungan sebab akibat. Itu pengertian proyeksi secara umum. Kemudian teknik, nah ini salah satu teknik yang standar untuk mengekstrapolasi tren adalah estimasi tren linear. Apa itu? Tren. Linear itu atau linear time estimation itu adalah suatu prosedur yang menggunakan analisis regresi. Saya kira pernah teman-teman ya mendengar istilah regresi untuk memperoleh estimasi matematis ya. Berarti datanya data kuantitatif yang cenderung maaf yang cermat ya, yang akurat tentang situasi sosial di masa depan berdasarkan pada apa nilai yang teramati antar waktu ya. Antar waktu itu artinya beberapa tahun, beberapa waktu ke belakang sampai ke masa kini. Teman-teman nanti bisa lihat dalam contoh tabel
baik tabel kosong maupun tabel yang sudah ada isinya. Nah, estimasi tren linear itu didasarkan pada asumsi pertama, adanya persistensi pola-pola yang teramati dari masa lampau akan tetap ditemui, ya kan, dijumpai di masa depan. Yang kedua, adanya keteraturan, ya, teraturan. Walaupun ada variasi, ya, variasi angka, variasi jumlah, ya, variasi pada masa lalu, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungannya, maka itu akan terulang secara ajak di masa yang akan datang. Nah, sehingga itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat peramalan atau forecasting. Yang ketiga, dasarnya asumsinya adalah adanya reliabilitas dan validitas data. Nah, jika regresi linear ini digunakan untuk mengestimasi suatu tren atau kecenderungan, maka ini penting nih diketahui, maka data antar waktu harus tidak, ini kata kuncinya, harus tidak berbentuk kurva linear, ya, tidak berbentuk kurva. Jadi kalau datanya berbentuk kurva linear, maka peluang tingkat kesalahan hasil nah, apa peramalan itu, peluang salahnya cukup besar, gitu ya. Jadi data yang bentuknya kurva linear itu tidak cocok digunakan untuk melakukan peramalan dengan teknik proyeksi. Nah, analis regresi linear ini memiliki sifat. Pertama adalah penghapusan deviasi. Jumlah perbedaan antar nilai dalam suatu seri waktu dan nilai yang berbeda sepanjang tren garis atau garis regresi akan selalu sama dengan nol. Oke, ya. Eh, Nanti dilihat di tabelnya ya. Jadi, jika nilai tren ya, yang disimbolkan dengan huruf Y besar T kecil dikurangi dari nilai observasinya atau simbolnya Y besar, ya, dalam seluruh tahun dari suatu seri waktu, kalau itu satuan waktunya tahun. Jumlah dari perbedaannya disebut deviasi akan sama dengan nol. Jadi, jika nilai observasinya pada suatu tahun berada di bawah garis regresi, deviasinya adalah Y besar dikurangi Y besar T. Itu selalu nilainya negatif. Dan sebaliknya, jika nilai observasinya berada di atas garis regresi, deviasinya Y dikurangi YT selalu positif. Nilai positif dan negatif ini saling membatalkan. Artinya apa? Nah, sigma atau jumlah ya dari Y dikurangi YT itu sama dengan nol. Seperti itu. Teman-teman sampai di sini masih bingung? Iya Pak, bingung belum ada gambarannya. Oke. Terutama tabelnya. Apa Oke, tadi Pak? nanti Kurva akan lebih tabel jelas itu. di tabel ya. Ya, teman-teman, sesungguhnya kalau apa ya kita membuat apa proyeksi atas data yang kita miliki itu eh, saat ini kan bisa dengan sangat mudah ya minta bantuan AI. Tapi kan yang diharapkan bukan hasilnya ya. Tentu dalam belajar ini adalah prosesnya ya, prosesnya. Ya paling tidak kita tahu manualnya lah gitu ya. Kalau data yang disajikan di tabel tadi, tabel yang akan datang itu diminta dibuat peramalan, proyeksi oleh AI itu pasti jawabannya akan keluar. Ya.
Tapi kita harus tahu rumusnya gitu ya. Harus tahu manualnya, proses dan langkah-langkah. Oke, sifat dari analisis regresi yang kedua adalah deviasi yang dikuadratkan bernilai minimal. Jadi, jika kita mengkuadratkan setiap deviasi, yaitu mengkalikan setiap deviasi dengan nilainya sendiri, dan menjumlah semuanya itu, jumlah dari deviasi tutup lagi nih. Kuadrat ini selalu merupakan nilai minimum atau paling kecil. Ini berarti bahwa regresi linear meminimalkan jarak antara garis regresi dan semua nilai observasinya Y dalam suatu seri waktu. Atau dengan kata lain, merupakan cara yang paling efisien untuk menggambarkan garis tren melalui serangkaian titik data observasi. Eh, Masih bingung saya kira ya. Oke lah, kita lanjut ke rumus ya teman-teman. Ini rumus yang digunakan. Rumusnya simpel ya. Jadi rumus regresi linear itu Y besar T kecil itu sama dengan A ditambah B dikali X ya, atau dalam kurung X kecil ya. Yaitu itu apa? Nilai tren untuk suatu tahun. Nilai tren untuk suatu tahun. Nah, A-nya adalah nilai YT ketika X-nya sama dengan 0. Sedangkan B-nya adalah kemiringan dari garis tren yang mencerminkan perubahan dalam YT untuk setiap unit waktu. Dan X-nya adalah nilai waktu yang diberi kode untuk suatu tahun ya, sebagaimana ditentukan oleh jaraknya dengan titik pusat. Nah, ada titik pusatnya terutama kalau tahunnya tahun ganjil ya. Oke, itu rumusnya. Sekarang kita coba membuat menghitung untuk regresi linear tahun ganjil. Nah, tahun ganjil itu artinya satuan waktunya ya ganjil sebagai dasar analisis. Oke. Oke, teman-teman, untuk perhitungan tren linear dengan garis dengan analis regresi tadi akan dalam tabel satu nanti dalam kolom 3 atau kalau teman-teman sudah bisa lihat ininya apa di print outnya atau di langsung di handphonenya dalam kolom 3 bahwa tahun-tahun dengan seri waktu itu diberi dengan kode dengan menghitung jarak numerikal X dari setiap tahun dengan median. Median itu tengah-tengahnya ya, dari seluruh tahun. Yaitu tengahnya itu tahun 2018. Ya. Kan mulai dari tahun 2015 tuh ya, ini contohnya, ini contoh lama nggak saya rubah-rubah. Kemudian tahun akhirnya, anggaplah tahun masa kininya gitu ya, itu tahun 2021. Maka mediannya berada pada tahun 2018. Oke. Kemudian untuk pertengahan rangkaian waktu itu diberi nilai dengan kode 0 sebagai titik pusatnya ya. Titik pusatnya itu berarti 0 di tahun 2018. Oke. Kemudian nilai X ya.
X kecil itu membentang dari -3 ya hingga +3. Ini yang merupakan deviasi dari titik pusatnya. Ya. Teman-teman bisa lihat di tabel yang kedua, yang ke berikutnya ya, yang sudah ada isinya ya. Nah, adapun dalam kolom 4, satu, nilai XY, X kecil Y besar, dihitung dengan mengalihkan nilai Y dengan setiap nilai waktu atau X kecil. Ya, pada kolom 4. Kalau dalam contoh di tabel tabel yang berikutnya yang sudah ada datanya, itu berarti ini contohnya adalah di tahun 2015 itu 66,9 dikali -3 ya. Itu untuk kolom yang ketiganya ya. Oke, kemudian yang berikutnya nilai X kuadrat ya. Nilai X kuadrat itu ya, yang disajikan dalam kolom yang kelima itu dihitung dengan mengalihkan nilai X. Tadi nilai X itu ada -3, -2, -1, 1, 2, dan 3. Mengalihkan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau 3 dikali 3, ya. Kalau -3 dikali -3, dan seterusnya. Nah, adapun kolom 6 itu berisi nilai tren dari variabel waktu berkala atau YT. Oke, teman-teman, sampai di sini ada komentar? Hmm, Belum, Bapak. Masih mencoba memahami. Oke ya. Oke, jadi kita punya data ya. Data dengan satuan waktu tahun. Tahunnya adalah tahun ganjil ya, karena ada 7 tahun ya. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu 7 tahun. Nah, disebut dengan N itu. N-nya itu adalah 7. Nah, kemudian yang dicontohkan itu terkait dengan, ini contoh yang netral, nggak terkait dengan okupasi atau kajian ya. Ini kaitan dengan, anggaplah ini sebagai apa, jumlah konsumsi energi ya. Ini datanya pada tahun 2015, konsumsi energi atau yang disebut dengan simbol Y itu datanya setiap tahun berubah. Ada perubahan, ada peningkatan, ada kadang-kadang turun. Kan? Sampai pada tahun 2021 angkanya mencapai 74,0. Nggak tahu nih apa kiloliter atau barel dan lain-lain ya. Bebas lah kalau kalau satuannya ya sebutan. Data seperti ini. Oke, Bapak, Bapak, mohon izin ya, tanya. ya, Nah, kalau yang di contoh tabel ini kan jumlah konsumsi energi terpakai. ya. Eh, Y itu kan tadi nilai observasi ya, Pak. Oh, Nah, bersama sih ya betul. kita itu bisa mendapatkan nilai observasi itu dari mana, Pak? Apakah sudah ada nilai tetapnya yang diobservasi oleh orang lain atau kita yang menentukan nilai observasinya, Pak, per tahun? Oke. Kalau di kita di Indonesia yang punya data relatif lengkap dari mana itu? Biasanya BPS, Pak. Ah, oke, dari BPS ya. BPS.
iya iya Oke, iya. kita Oh, dari berarti itu BPS. sudah ada datanya dari BPS Datanya dan sudah ada. BPS kan? Jadi Oh, baik baik basisnya baik. adalah data yang sudah ada. Nah, kita ingin meramalkan kan data yang kita miliki itu 7 tahun dari tahun 2001 ke belakang. Kita ingin tahu nih konsumsi energi itu di tahun 2030 misalnya. Nah, itu peramalan itu yang 2030-nya itu, ya kan. Data faktualnya ini 2015 sampai 2021. Tapi kan kita ingin mengetahui nih tahun 2030, tahun 2029 atau seterusnya lah gitu ya. Nah, maka dengan rumus tadi itu kita bisa membuat peramalan atau forecasting. Disebut dengan proyeksi di situ. Ya. Oke, nah ini data lengkap nih. Kan, ya. Nah, titik pusatnya tadi di 2018 ya. Nol. Maka supaya jumlah X, sigma X itu nol, maka kan tadi di penjelasan terkait dengan standar deviasi, nah di sini ya, saling membatalkan sehingga jumlahnya harus nol, ya. Sebelum penghapusan deviasi nol. Oke, kemudian kita kembali ke sini ya. Oke, kan kita sudah dapat ini, sudah tahulah kalau ini ya, nilai waktunya itu, nilai X-nya itu eh, totalnya adalah nol ya. Kalau kolom 4, kolom 4 itu hasil dari apa? Hasil dari kolom 3 dikali kolom 2 kan ya. Yang ini nih kolom kolom 4 itu. Kita ada berapa kolom? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kolom ya. Kolom 1 tahun. Kolom 2 ini konsumsi energinya. Kalau kolom 3 nilai waktu. Nah, kolom 4 itu diperoleh dengan cara ya, apa yang ada di kolom 3 dikali kolom 2 atau sebaliknya boleh tukar-tukar ya. Coba kan 66,9 dikali min 3 berapa? Pasti min Minus 200,7 Pak. minus 2. Oke. Kalau 74, nah kan. 74 dikali nol, nah ini tahun 2018, 74,6 dikali nol, nilainya nol ya. Betul Pak. Oke. Itu udah pasti itu udah dihitung pakai kalkulator gitu. Kecuali salah ini. Oke. Kan yang jadi persoalan sesungguhnya yang kolom 6-nya itu ya. Nah, kolom 6 itulah nanti yang eh, akan kita hitung dengan menggunakan rumus tadi di kolom 6-nya itu untuk mencari YT ya, atau tren nilai konsumsi energi yang dinyatakan dengan YT. Oke, kalau kolom 5 dari mana diperolehnya kolom 5? Dari ini Pak dikuadratkan Pak. Yang Oke, kolom dikuadratkan X ya. dikuadratkan. Min 3 kali min 3 sama dengan 9 ya. 9. Oke. Kemudian min 2 kali min 2 4. Nah, udah itu ya. Sampai yang paling eh, terakhir di tahun 2021 nilai waktunya 3 dikali 3 9. Nah, jadi yang memang harus diperoleh itu adalah jumlah-jumlahnya. Nah,
Kalau kita sudah memperoleh sigma YT atau jumlah dari tren nilai konsumsi energi sepanjang tahun 2015 sampai 2021, maka besarnya adalah 498,7. Itu data yang dimiliki. Kalau ya, oke. Sampai di situ teman-teman. Bapak izin tanya. Ya, Nah, untuk proyeksi ini sebenarnya itu proyeksi kan untuk yang masa yang akan datang ya. ya, Nah, ketika kita menganalisis kebijakan misalkan di tahun 2026 ini nih. Nah, ya. kita itu perlu memproyeksikan berapa tahun ke depan itu apakah ada ininya Pak? Maksudnya harus 5 tahun atau mungkin harus 3 tahun? Oke. Sebetulnya tidak ada ketentuan. Ya, tapi kalau misalnya eh, baru siapa yang bertanya? Vina Bapak. Oh ya, Mbak Pina, misalnya Mbak Pina punya jabatan analis kebijakan ya. Kemudian diminta oleh atasan, coba misalnya proyeksikan ya eh, mengenai keadaan anak terlantar atau anak jalanan ya, misalnya di Indonesia pada tahun 2030. Nah, kita sudah punya data nih, misalnya eh, sejak tahun 2015 sampai 2021, gitu ya. Itu sesuai dengan permintaan, ya. Nah, tentu kan permintaan itu pasti ada dasarnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat kebijakan, dalam rangka membuat program, kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada batasan waktu, ya. Tapi biasanya itu eh, dimulai dari awal awal eh, pemerintahan, sebetulnya ya, awal pemerintahan biasanya ya, awal kepemimpinan ya, awal pemerintahan seperti itu. Oke, itu Pak, Gina. Pak izin Pak. Baik, Ya, Pak. oke. Pak kemudian misal saat skripsi gitu kemarin Pak kan eh Budi waktu itu oh ya mau mencari data tentang ABH gitu kan di internet kadang kurang update gitu ya Pak. Ya. Misal adanya tahun 2000 berapa ya kemarin? 19 gitu padahal sekarang kemarin sudah 2025 gitu. Misal kita kan tadi kata Bapak minta ke BPSS, apakah boleh Pak BPS. minta data ke sana gitu Pak? Takutnya privasi atau apa? Boleh, boleh banget. Sekarang sudah zaman keterbukaan. Ya, bahkan yang di internet juga sudah ada, ya, sudah Oh, dipublish data itu. ya Pak, kadang soalnya tidak ada datanya kan Pak. Berarti boleh ya ke kantor Hmm. terus Pak mau minta data apa gitu ya Pak. Ya, minta data apa untuk apa dari mana kan gitu ya. Ya kalau Oh kita ya sedang Pak. riset misalnya, apalagi misalnya Mas Budi sebagai seorang analis kebijakan yang diberi tugas oleh eh, menteri misalnya ya, wah pasti dengan sangat mudah itu mengakses. Ya kalau sebagai peneliti ya, misalnya katakanlah sedang bikin skripsi atau tesis, ya tentu harus ada surat izin dan lain-lain kan begitu ya. Nah, oke, Baik Pak. teman. Ya Pak. Nah, ini nih yang perlu dicari sekarang, yang dengan menggunakan rumus tadi ya, rumus itu adalah tren nilai konsumsi energi atau YT-nya yang di kolom 6. Itu yang harus menggunakan. Kalau kolom-kolom lainnya kan sudah jelas tadi ya, sudah mudah. Nah, saya ambil contoh dari mana angka yang ada di kolom 6 itu, ada 68,35, 69,33, ada 74 sampai 13 nih yang paling bawah, yang tahun 2021. Itu menggunakan rumus yang tadi.
Oke. Jadi cara menghitung YT yang di kolom 6 ya, kolom yang paling kanan tuh kalau dilihat di layar ya. Untuk tahunnya tahun X. Tahun X-nya tahun berapa yang akan kita cari? Oke, tahun X-nya kita cari 2000 berapa nih? Tahun X-nya 2016 ya. Ini 2016 ya. Nah, ini misalnya saya beri ini warna lah, diberi merah nih. Benar nggak sih tahun 2016 itu tren konsumsi atau tren nilai konsumsi energi itu 69,31. Oke, kita coba hitung ya. Oke, rumusnya rumus yang tadi ya, teman-teman. YT sama dengan A kecil tambah B kali nah kan X kan itu ya. Oke. Sigma Y-nya berapa? Di kolom sebelumnya nih, di tabel sebelumnya. Jumlah Y atau sigma Y berapa? 498,7 Pak. 498,7. Oke. Oke. N-nya berapa? 7. N itu apa? 7. Dan itu Jumlah jumlah data. Jumlah tahunnya, tahun ya. Pak. Ya. 2015 sampai Oke, 2021. 7 ya. Oke, udah. Coba dihitung manual, pakai kalkulator, betul nggak? Bisa jadi saya salah salah ngitung. 498,7 dikali, maaf, dibagi 7. Coba simulasikan praktekan. 498,7 dibagi 7. Betul, 71,24? Betul, Pak. Oke, betul ya. Oke, sekarang kita cari B-nya. Betul, Bapak. Oke. B itu yang mana tadi? Coba. B-nya adalah jumlah atau sigma E kecil Y besar dibagi. Yang kolom 3 dibagi Nah, kolom 5, Pak. oke. Oke, kolom 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 4 ya. Kolom 4 kan ya. Kolom 4 dibagi kolom 5 Kolom ya. 3 dibagi kolom 5, Oh, Pak. bukan kolom 3. 1, 2, 3, 4. Kolom 4. 27 itu kolom 4. Kan semuanya 6 kolom. Iya, Pak. Kolom 4 Bapak. Ya, kolom 4 ya. Kolom 4 dibagi kolom 5. 27 dibagi 28. Sebagaimana yang ada di tabel di atas ya. Oke, berapa hasilnya? 0,96. Nah, oke, 0,964 lah ya kalau 3 digit ya ke belakang koma. Nah, jadi YT-nya itu adalah A, kan? Itu ya, A kan? Ditambah B, A-nya udah diketahui kan hasilnya ya? 71,24. B-nya berapa? 0,964. 96. Oke, 0,94. Kemudian dikali X. Nah, X-nya berapa? Tahun Minus 2016 2. X-nya berapa? Minus 2. Hmm? Minus 2, min 2. Oke, min 2 ya, minus 2 ya, betul ya. Coba nih, sini kan. Yang ini ya. Ya, Nih, Pak. oke, udah. Yuk. Jadi, YT ya, atau tren nilai konsumsi energi
pada tahun 2016 adalah 71,24 ditambah 0,964 dikali min 2. Betul nggak? 69,31. Pak. Coba, betul nggak? Cek. Kalau itu jadi plus ya. Betul, Pak, karena perkalian terlebih dahulu, Pak. Oke ya. Ya. Jadi Jadi itu hasilnya. 69,312. Oh ya kalau 3 digit ya. Betul, Pak. Artinya sama dengan yang ini kan. Yang dimarahin tadi sama ya ini. Sama, Bapak. Oke. Jadi teman-teman intinya harus menghitung semua yang ada di kolom 6. Nah, ketika ini sudah didapat semua, ya, jadi nah, 7 kali ya, 7 kali menggunakan rumus kan, baru dijumlahkan. Oke, itu hanya contoh ya, contoh untuk melihat atau untuk menemukan ya berapa YT di tahun 2016. Oke, didapat hasilnya dihitung secara manual dengan menggunakan rumus tersebut sebesar 69,31. Oke. Nah, yang lainnya sama caranya, ya, sama. Mau bukti lagi? Boleh, tinggal dikalikan lagi ini dengan X-nya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan baru nih meramalkannya nih. Disinilah pertanyaannya kan. Berdasarkan data waktu berkala, jumlah konsumsi energi yang terpakai dalam regresi linear tahun ganjil, gitu ya, tahun ganjil. Nah, pertanyaannya, berapa perkiraan total konsumsi energi pada tahun 2025? Kan? Gitu ya. Yaitu tahun YT tahun 2025 ya. Berapa? Oke, teman-teman, masih connect? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Kita ingin tahunya Masih, ya di Pak. tahun 2025 ya. Kita ingin tahu seberapa besar sih konsumsi energi, pemakaian energi di tahun 2025 ya. Sementara kita tahu hanya ada data 2015 sampai 2021. Artinya kan 4 tahun ke depan lah gitu ya. Tahunnya tahun ganjil tadi ya, 7 tahun. Seperti ini teman-teman. Ya. Yang beda apanya dengan yang tadi? Yang beda X-nya, X-nya, Pak. Bapak. Ya, Yang beda yang beda X-nya. adalah Ya, X-nya. karena Per- ditambah 3 jadi 7. Oke. Ditambah 4. Hah? Berapa tahun kalau dari 2025? 4, Pak. Hmm? 21 ke 25. Kenapa 21, 25? Nilai waktunya berarti kan ke bawahnya itu kan ini Pak. Ini kan 3 yang 2021 berarti 2022 itu ada 4, 2023 5, 2024
246, 2025-nya 7. Berarti X-nya 7, Pak. 7 ya. Hitungannya mulai dari mana harusnya? 2019, Pak. 2018 kan itu tahun nol, dihitung Oke, mulai iya 2019. betul. Dari situ ya. 19 itu 1, 20 2, 21 3, 22 4, 23 5, 24 6, 25 7. Jadi X-nya berapa? 7 ya? Betul, 7. Pak. 7 ya, 7. dari situ ya. Startnya dari situ ya. Jadi, Izin bertanya, Pak. boleh, boleh. Eh, untuk penentuan nilai waktu sendiri, Pak, yang X itu, maksudnya dari -3, -2, -1 itu, apakah dari keseluruhan data tahun yang kita peroleh? Ini kan kita dapat tahun dari 2015 sampai Ya, 2021. Nah, ya. setelah ketemu titik nolnya, apakah kita langsung bisa menentukan bahwa yang sebelum nol itu -1, yang setelah nol 1? Apakah seperti itu, Pak? Ya, tadi di sini penjelasannya di deskripsinya ya. Mana coba? Nah, ini nih, di poinnya ini nih. Nah, kan. Oke, ini kata kunci ini penghapusan deviasi. Jumlah perbedaan antar nilai dalam suatu seri waktu dan nilai yang berbeda sepanjang tren garis regresi dalam hal ini akan selalu sama dengan nol. Jadi jika nilai tren YT dikurangi dari nilai observasinya atau Y dalam seluruh tahun dari suatu seri waktu, jumlah dari perbedaannya disebut deviasi akan sama dengan nol. Jika nilai observasi pada suatu tahun berada di bawah garis regresi, deviasinya, tanya selalu negatif. Ya, negatif tadi kan -1, -2, -3. Sebaliknya, jika nilai observasi berada di atas garis regresi, deviasinya selalu positif. Nah, nilai positif dan negatif tadi, jika dijumlahkan, itu harus menjadi nol atau disebut dengan saling membatalkan. Gitu ya. Mana yang saling membatalkan itu yang ini nih, yang ada di kolom mana nih. Nah, ini nih. Ya. Apakah data yang kita miliki tahunnya selalu ganjil? Ya tentu tidak, kan? Mungkin saja datanya data tahun genap atau N-nya mungkin 8, mungkin 10, mungkin 12, mungkin 6 N-nya itu ya. Oke, Bapak izin bertanya. boleh silakan. Untuk di tabel itu kan jumlah N-nya 7, berarti Ya, ganjil. ya. Kalau semisalkan datanya itu genap, nah cara mencari konstantanya itu bagaimana, Pak? Nah, ada nanti ya di Oh, ada pembahasan lagi. berikutnya. Baiklah. Oke, ini udah ketemu ya, teman-teman. Tuh tadi Udah, mengapa Pak. 7 ini kan? Cara menghitung tahun YT ini kan belum dijelaskan tadi ya. Atau proyek tahun 2025 itu 7 tahun. Ya, 7 tahun itu dari mana? Nah, kan sejak tahun 2019. Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi bukan 7, 7 itu jangan, karena ini kebetulan sama dengan N ya, bukan dari N ya. Karena kebetulan sama dengan N. N itu bisa 7, bisa 9, dan seterusnya. Oke. Maka, ini nih jawabannya.
diperkirakan akan, nah kan. Berarti kalau pemerintah itu perlu melakukan ekspor, mengimpor ya, mengimpor bahan bakar misalnya, ya untuk tahun 2025 karena kita tidak punya produksi misalnya, harus sekitar sebesar ini. Itu kepentingannya di sana. Ya, oke. Nah, sebelum ke regresi ini, yang regresi tahun genap ya, saya ingin tekankan pertama prinsip umumnya dulu. Semakin ya banyak jumlah data, data itu data satuan waktu tahun atau bulan atau minggu atau hari, itu semakin banyak data, data masa lalu sampai masa kini semakin banyak, itu peluang besarnya, peluang benarnya, probabilitas benarnya itu akan semakin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, semakin dekat, ya, semakin dekat waktu forecasting, peramalan tahunnya, itu juga semakin besar peluang besar benarnya hasil peramalan itu. Sebaliknya, semakin sedikit data dan semakin jauh ya jangkauan waktu untuk peramalan, peluang benarnya semakin kecil. Artinya apa? Berarti peluang salahnya cukup tinggi gitu. Seperti itu tuh prinsip yang umum ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi ya. Eh, Tiara nih. Bagaimana dengan tahun genap? Nah, tahun genap ya. Ada yang berbeda sedikit ya antar tahun genap dan apa yang beda? Karena nggak ada titik pusatnya ya. Titik pusatnya nggak ada. Nah, ini ditambah tahunnya nih supaya dipaskan genap dimulai dengan tahun 2014 ya. Datanya 2014 sampai dengan 2021 ya data masa-masa terupdate-nya. Nggak usah dihitung masa sekarang ya, ini kan contoh yang lalu ya. Yes. Nah, tidak ada titik tengah, maka nggak ada nol itu. Tinggal di split aja, dibagi dua. Ya, dua. Oke ya. Apa di mana di splitnya? Ya, kalau 8 tahun kan berarti separohnya 2014, 2015, 2016, 2017. Prinsipnya nilai waktu ketika dijumlahkan di kolom 3 itu harus nol. Ya, seperti penjelasan tadi. Maka separohnya lagi adalah 2018, 2019, 2020, 2021. Di split tengah-tengah bagi dua rata ya. Yang bedanya di situ. Nah, pertanyaan, apakah apakah rentangnya itu harus dua dari satu ke tiga ke lima ke tujuh atau satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Nah, silakan aja dicoba nanti ya. Tidak harus misalnya apakah hasilnya akan sama atau beda. Ini PR nih buat teman-teman. Misalnya kalau di buku disarankan begini bukunya ya. Di buku William Dunn itu. Oke, selebihnya sama ya teman-teman. Nah, cara ngitungnya cuma itu aja. Karena tahunnya tahun genap, maka tinggal split dibagi dua tanpa ada titik pusat, tanpa ada titik nol. Prinsipnya yang penting ketika dijumlahkan nilai waktu ya itu tetap nol. Oke, pertanyaannya, nah kan masih sama ya. Berdasarkan data waktu berkala jumlah konsumsi energi terpakai dalam regresi linear tahun genap 8 tahun, berapa
perkiraan total konsumsi energi pada tahun 2025. Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita sudah punya data ini, kan tinggal dihitung dengan rumus yang tadi sama. Oke. Teman-teman sampai di sini masih bingung atau sudah ada gambaran? Pakai Excel gampang ya, dibuat. Siap, Bapak. Lebih mudah itu sebenarnya. Coba saya perlu dijelaskan secara manualnya aja ini, supaya ada hitung-hitungan ya. Oke, teman-teman, ini Masih X-nya. masih bingung Pak penentuan nilai waktu. Yang tadi kan waktu menggunakan regresi linear tahun Ya, ganjil itu kan 0, kemudian min 1, min 2, min ya. 3. Nah, sedangkan di regresi linear tahun genap ini kenapa min 1, min 3 jadi ngelompat berapa ya? Nggak ada min 2, min 4-nya Oke, hilang gitu, Pak. dibuat ganjil ya. Oke, makanya Iya. tadi saran saya gini, coba dihitung dengan jarak antara tahun itu satu ya, satu. Ini kan kebetulan di bukunya disarankan dua ya, dua, dua itu artinya ada satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, 11, 13 dan seterusnya. Nah, hasilnya akan sama nggak? Nah, itu PR-nya ya, PR-nya. Karena kan sesungguhnya yang penting prinsipnya itu adalah sigma X-nya harus nol. Nah, jarak antar waktu ya dari masing-masing tahun split itu bisa itu harus sama. Tidak boleh misalnya satu, dua, tiga, lima, delapan, seterusnya itu tidak boleh. Itu yang prinsip itu yang harus dijadikan diperhatikan. Nah, tadi makanya coba andai misalnya dihitung dengan tahun waktu misalnya satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya atau min satu, min dua, min tiga, dan seterusnya. Apakah hasilnya akan sama atau beda? Nah, bisa disimulasikan sekarang itu teman-teman. Sedang dicoba, Bapak. Oke. Ini seperti yang saya disebutkan tadi, bahwa penerapan reksiden untuk tahun genap ya, yang tidak ada tahun tengahnya dilakukan dengan cara membagi rangkaian waktu ke dalam dua bagian yang sama ya, empat empat berarti ya, dengan mengkode nilai waktu dalam interval dua. Kalau dalam rangkaian tahun ganjil kan intervalnya satu ya, makanya dicoba tadi bisa nggak dengan intervalnya satu untuk yang tahun genap. Oke, ini hampir sama ya, bukan hampir sama ya. Eh, Rumus menghitungnya seperti yang tadi untuk tahun ganjil. Nah, ya, mulainya tahun 2018 itu setengah bagian kedua ya.
Kalau sampai 2025 itu hitungannya kan 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, 7 ya. 7. Kalau 7 itu hitungannya mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya. Eh, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya, 8 ya. 8. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Belum, Sejauh ini bisa dipahami? Sementara belum. insya Yang, Allah. yang penting kan ini ya. Bagaimana menghitung YT untuk setiap tahunnya ya. Ya, Karena eh, sigma YT ini merupakan bagian dari rumus ini ya. Yang total-total ini nih jumlahnya itu bagian dari rumus yang akan dihitung. Nah, tren itu tidak selalu naik ya, teman-teman. Bisa saja tren itu turun. Kok ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalkan, fluktuasi jumlah anak terlantar atau anak jalanan di Kota Bandung misalnya ada kecenderungan menurun walaupun tahun-tahun tertentu ada kenaikan misalnya ya. Nah, bisa itu diramalkan. Wah, jangan-jangan ini kan, wah, ini berarti ada hubungannya dengan program kita nih, misalnya rehabilitasi sosial anak jalanan atau pemberdayaan orang tua yang anaknya menjadi anak jalanan misalnya. Jadi kita bukan semata-mata bicara hanya angka, tapi sebagai seorang analis tentu akan mengkaitkan dengan persoalan-persoalan lain, dengan masalah lain ya, mungkin dengan kebijakan, dengan program gitu ya. Oke, teman-teman, gimana sudah mencoba menghitung dengan nilai waktunya intervalnya 1? Oke, saya ingin ini pengakuan teman-teman ya, nggak usah malu lah. Ada nggak yang belum paham menghitung, membuat proyeksi?
Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada yang mau membuktikan data ini? Ini data ini nih. Mana tadi ya data? Nah, mau ditanyakan ke AI ya data ini. Saya punya data ya dalam 7 tahun terakhir, mulai 2015 misalnya, sampai 2021, datanya tentang ini misalnya. Angkanya sekian, sekian, sekian. Kira-kira, kan misalnya pada tahun 2025 akan sebanyak sebesar berapa konsumsi energi itu gitu kan. Kalau nanya Terus ke AI ya, data yang ini nih, data yang ada di kolom 1 dan 2. 2025 Pak ya, coba Ya, 2025. coba. Boleh juga ke 2026, 2027 kan boleh saja kalau kita meramalkan. Konsumsi. Kalau AI menggunakan rumus yang ini, pasti hasilnya akan sama. Ya, menggunakan rumus ini pasti akan sama. Sepanjang input datanya sama. 79,96. Jadi 7,9. Ya, Ya, sesuai. Tapi sejujurnya Pak, saya tipe orang yang agak lemah dalam hitung-hitungan, jadi saya memerlukan waktu lebih dan membaca lebih untuk bisa memahami keseluruhan Pak. oke. Bapak, Ya, gimana? Tiara sudah menghitung yang pakai 1, 2, 3, Oke, 4. ya. Ya, yang Tapi tahun ternyata, ganjil ya, yang tahun genap ya. ya yang tahun genap, ternyata YT tahun 2025 itu didapatkan 78,20. Oh, Sedangkan beda yang di dikit sini lah. 79,495. Oh ya, beda dikit ya. Ya, Ya, ya sesuai dengan saran yang di rumusnya itu menggunakan jarak 2. yang interval 2 ya Bapak ya? Ya, ya interval 2. Tapi sekali lagi bahwa hasil proyeksi itu tidak punya nilai kebenaran yang pasti. Ya, yang ada adalah probabilitas, adalah peluang. Yang kita harus usahakan adalah peluang yang benarnya semakin tinggi itu aja. Peluang benarnya semakin tinggi itu. Oke, gitu ya. Jadi data ini ya akan dipakai oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan ya untuk dijadikan dasar dalam merancang sebuah aktivitas atau program. Wah, ini kalau kita misalnya kan menggunakan energi per tahun seperti ini, sementara kita punya kapasitas sekian,
Wah, berarti apa di kebijakannya? Misalnya harus penghematan kah dan lain-lain. Kebijakan yang harus diambil atau harus meningkatkan impor dan lain-lain atau meningkatkan produksi Pertamina misalnya. Nah, ya. Jadi ke sana. Data hasil peramalan forecasting bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang sebuah kebijakan atau policy. Itu intinya ke sana. Nah, kan ini kuncinya kan di sini ya yang perlu perlu apa hitungan ketika menentukan apa nilai YT-nya di tahun tertentu. Nah, ini contoh menghitung untuk yang ini tadi ya, untuk tahun 2016. Nah, adapun untuk yang totalnya ya seperti ini, untuk tahun yang kita ramalkan. Berarti kan 4 tahun sejak tahun 2021. Boleh nggak kita menggunakan data yang tersebut untuk meramalkan, misalnya yang ini ya, boleh nggak kita membuat peramalan untuk 20 tahun yang akan datang? Tidak ada masalah. Tapi, tapi kan, peluang hmm, benarnya angka itu semakin kecil. Semakin jauh kita meramalkan, semakin banyak faktor variabel yang mempengaruhi. Sehingga kemungkinan benarnya hasil forecasting itu kebenarannya semakin semakin rendah. Peluang salahnya lebih tinggi, gitu ya. Itu teman-teman ya. Terus yang kedua semakin banyak nih data tahunnya nih, data eh, seri waktunya ya. Semakin banyak, kemudian semakin apa homogen ya. Fluktuasinya kecil ya, ada turun naik tentu. Maka probabilitasnya juga semakin besar. Ya, teman-teman, jadi harus ingat juga yang ini tuh teman-teman nih. Nah ini ya poin keempat sini. Jadi hasil proyeksi itu itu bisa diperkuat ya dengan melakukan apa namanya? Dengan melakukan meminta pendapat dari Ekstrapolasi. expert ya, minta pendapat dari pakar, dari expert. Juga Oh, juga dengan menggunakan logika, pemikiran, rasio tentang hubungan kausal antara eh, kebijakan program yang ada dengan masalah-masalah yang muncul. Itu. Oke, teman-teman, eh, berikutnya saya ingin memastikan bahwa teman-teman juga eh,
bisa dari belajar dari teman yang lain ya, secara berkelompok. Coba buat contoh ya, contoh ya datanya boleh tentang apa saja yang sesuai dengan kajian ya atau okupasi. Membuat contoh forecasting, peramalan ya dengan menggunakan teknik proyeksi ya untuk sebagian menggunakan tahun ganjil dan sebagian menggunakan tahun tahun genap. Teman-teman ada berapa okupasi? Mas Pudi atau Mbak Tiara? 5. 5, Bapak, Ada sepertinya. 5 ya. Ya, Oke. Atau teman-teman mau bikin berapa kelompok nih supaya bisa berinteraksi? dibuat 6, soalnya yang disabilitas ada banyak Bapak yang ikut kajian disabilitas. Oh, disabilitas berarti 2 kelompok. Ya, betul Bapak. Oke, buat 2 kelompok. Teman-teman tinggal ini aja ya, membuat contoh ya. Contoh datanya boleh data yang faktual, yang bersumber dari lembaga resmi, datanya ya. Tapi datanya juga boleh berupa data eh, Oke. rekayasa sendiri, ya boleh. Silakan lah. Kalau kesulitan untuk mengakses data yang ada di sumber resmi, itu boleh menggunakan data. Teman-teman tugasnya nih membuat ini dulu nih kolom ini nih, kolom 1 dan 2 ya sampai sini nih kan gitu ya. Buat sampai sini. Ini soalnya yang ini nih, tapi angka-angkanya berubah ya. Tahunnya terserah bebas lah. Tapi jangan datanya jangan 2 tahun atau 3 tahun ya. Nanti hasilnya nggak akan akurat. Ya, satuan waktunya boleh bulan. Kalau memang data itu berubah tiap bulan, boleh mingguan. Kalau inflasi itu biasanya bulanan, mingguan ya inflasi itu biasanya dihitungnya tuh. Ya, teman-teman boleh satuan waktunya boleh tahun. Jadi tugasnya itu hanya membuat seperti tabel satu ini, ya sampai tahun ini. Nggak usah dihitung ininya ya, nggak usah ada lagi rumus untuk menghitung masing-masing tahun YT-nya ya, nggak usah, udah jadilah gitu ya, tentu hasil hitungan. Kemudian, nah teman-teman tinggal hitung di sini nih. Nah ini gunakan rumusnya. Teman-teman mau meramalkan, forecasting sampai tahun berapa, gitu ya. Nah, sih itu tugas kelompok ya, Ya, Pak. teman-teman. Baik, Saya Pak. ingin teman-teman berinteraksi dan saling belajar lah gitu ya. Intinya di situ. Oke, ada Ada pertanyaan tentang tugas ini? Apakah diketik atau dibuat presentasi, Pak? Ya, Dibuat presentasi atau diketik saja? saya kira nanti mungkin minggu depan kita ketemu. Ya, saya cek aja lah. Saya ngecek saja. Tidak usah presentasi. Siapa? Ya, karena ada 6 kelompok, berarti 3 tahun genap, 3 tahun ganjil ya. 3 tahun genap, 3 tahun ganjil. Siap, Pak. Ya, Berarti 6 tiga tahun, Pak, ya? kelompok untuk tahun Oh, genap, 3 kelompok untuk tahun ganjil. oh, siap. Ya, oke. Untuk isunya bebas kan, Pak, ya? Ya, Tergantung, untuk isunya tergantung okupasi masing-masing ya, Pak? oh ya bebas, bebas silakan ya. Oke. Datanya boleh yang faktual dari sumber resmi, boleh juga datanya fiktif. Ya, karena kan tujuannya adalah
pemahaman kita bagaimana menghitung, ya, menghitungnya, kemudian bagaimana kita memproyeksikan. Itu saja. Siapa? Baik, Bapak. Oke. Kalau minggu depan sudah ini kan ya, sudah luring ya? Iya, Pak. Sudah Sudah, luring ya. Pak. Oke. Oke, teman-teman, minggu depan kita sambil ini kan yang sekarang ini yang proyeksi ya ini, yang ini ya sekarang nih. Ya, minggu depan kita ke sini prediksi masih tentang forecasting atau peramalan dalam analisis kebijakan. Nah, teman-teman ini nggak tahu silahkan teknisnya diatur sendiri ya. Sisa waktu ini sampai jam 4.20 ya. Teman-teman silahkan mau berdiskusi atau di luar jam itu boleh ya. Bebas silahkan. Nanti minggu depan saya cek hasilnya. Siap, Gitu ya. siapa? Oke. Baik, Bapak. Silakan. Nah, ini kan bagian dari ininya ya. Bagian dari prakteknya lah, simulasinya ya. Kalau disimulasikan untuk praktek lab bisa nggak ini teman-teman Mbak Sahla? Gimana, Buat Pak? forecastingnya nanti praktikum ininya Buat akreditasi, Pak. Praktikal labnya. untuk forecastingnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sementara cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Saya kira kalau sudah cukup, teman-teman, selamat berdiskusi. Silahkan teknis seperti apa, mau kapan gitu ya. Prinsipnya yang penting minggu depan saya sudah bisa ngecek hasilnya ya. Siap. Oke, saya akhiri Foto bersama dulu, Pak. ya. Foto bersama Oh dulu. iya betul ya. Aduh Ya, nih saya stop share dulu ya. Sampai Mas lupa Udi, saya tuh foto bersama Mega, Mega. open Oke, cam. teman-teman bisa on cam. Oke. O- Oke. Resti, Yura, Bang Teja, dan yang lain yang mau on cam silakan. Bapak mohon izin, kamera saya nggak bisa on cam ya, Pak. Ya, Oh iya, sama Tapi saya bantu lagi gak ini, screenshot. Mac. Sorry. oke nggak apa-apa. Yang Oh iya. Oke, oke. Pertama, satu, dua. Aduh, Mas Bayu lucu sudah banget ya belum? itu. Pak Irwanto, tolong on cam Pak Irwanto. Sebentar, Pak. Eh, Oke, sekali lagi. Oh, Iranto tahu aku Oke, ya. satu, satu, dua. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, Pak.
Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Pak Irwanto gerak. Pak Irmanto yang mendasar Bonekanya, Allah, Masya Allah. tiba-tiba muncul. Kenceng banget. Mas Bayu itu namanya Alvin bukan Mas? Tolong minggu depan diadakan untuk les privat ya teman-teman. BPP. Ayo yang mau les privat, Masukin Saya mau materi naros. sharing. narasumber Bu Vina. Ayo, PR-nya Guys, satu bawa orang, dua bawa kue negara. lebaran sisanya ya, yang punya